Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu dan sungguh na'lamu kami mengetahui annahum sungguhnya mereka yaquluna mereka sama berkata innama yu'allimuhu hanyalah mengajari baginda Nabi Muhammad SAW Al-Quran basyarun seorang manusia. Nabi Muhammad itu telah diajari seorang manusia kata mereka, yaitu seorang pandai besi, orang Nasrani yang dulu baginda Nabi pernah itu masuk di tempatnya si orang Nasrani ini. Lisanun bahasa alladzina yulhiduna yang mereka tuduhkan kepada baginda Nabi ilaihi kepada baginda Nabi ya ilaihi kepada baginda Nabi yang mereka tuduhkan ilaihi kepada baginda Nabi ajamiyun adalah bahasa ajam. Jadi orang Nasrani ini adalah bukan orang Arab, artinya ini adalah seorang ajam yang dia ngomong dengan bahasa ajam gitu. Nah, sedangkan ini gitu, yang diturunkan kepada baginda ini bukan bahasa ajam. Bahasa ajam itu bahasa selain Arab. Ini adalah bahasa Arab, jelas punya fasahah yang tinggi, punya sastra yang tinggi. Saking tingginya sastranya, ahli-ahli sastra Arab itu sudah usaha untuk meniru tidak mampu. Nah, bagaimana orang ajam bisa mengajari bahasa Arab, apalagi dengan sastra yang tinggi? Itulah, tidak mampu. Ini sudah diusahakan dengan ahli-ahli bahasa, orang-orang yang cerdik, pandai, cendikiawannya orang zaman dulu itu pengen meniru Quran ini nggak bisa. Sehingga akhirnya mereka menyerah, ya pancen ini memang kalamnya Allah nggak dapat ditiru. Maka susunan dalam Al-Quran ini sudah mukjizat. Artinya mukjiz itu tidak dapat ditiru, mengalahkan segalanya, mengalahkan seluruh sastra-sastranya manusia. Pemakaian bahasa yang di dalam Al-Quran ini itu mufradatnya itu begitu banyak sekali, nggak mungkin seorang manusia memakai mufradat segitu banyak. Itu dengan manusia itu hanya sekian mufradat begitu saja, sedangkan Al-Quran mufradatnya begitu banyak. Ya inilah, dan mereka ini akhirnya menyerah, orang-orang pintar menyerah. Nah, ini yang tahu seperti ini orang-orang yang ahli sastra. Bahkan orang-orang yang nggak ngerti Arab pun, kalau kamu baca tulisan Arab, ya tulisan Arab kamu baca aja, walaupun nggak ngerti artinya, kamu baca terus melewati ayat Al-Quran, nyata nanti tahu-tahu kamu rasakan, kok enak ini dibaca, ya kan? Walaupun nggak ngerti artinya kamu itu, nggak ngerti artinya, dibaca saja sambung, kok ngelewati ayat Al-Quran, lewat kok enak di kayak cara makanan itu, kok lezat ini, kenapa kok beda? Padahal nggak ngerti artinya, nggak ngerti itu pula kalau Quran juga nggak ngerti. Nanti manusia itu begitu. Sampai bisa merasakan. Innalladzina sungguhnya orang-orang la yu'minuna yang mereka tidak beriman bi ayatillah dengan ayat-ayat Allah. La yahdihim tidak memberi hidayah mereka Allah. Walahum dan bagi mereka adzabun alimun, adab yang menyakitkan. Innama yaftaril kadiba, hanyalah berbuat kebohongan, mengarang kebohongan.
alladzina orang-orang la yu'minuna bi ayatillah, yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Orang yang suka berbohong itu, yang ngarang kebohongan-kebohongan itu adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Itu mereka itu ngarang kan apa? Dengan mengatakan ini kata-kata manusia, ini bukan wahyu. Kamu bilang bukan wahyu, tirukan. Kalau memang kata-kata manusia, kamu akan merasakan jadi itu kata-kata manusia. Coba bisa kamu membuat yang seperti Al-Quran? Enggak bisa aja. Sudah 1.500 karena di tahun Hijriah, 1445 tahun yang lalu. Bahkan ditambah lagi mulai kisahnya baginda Nabi, yaitu berapa? Tambah 13 tahun. Itu sampai sekarang tidak ada orang-orang ahlul batil yang bisa meniru Al-Qur'an. Tidak bisa membuat yang seperti Al-Qur'an. Mereka usaha terus sampai sekarang, mereka enggak bisa. Mereka sudah putus asa. Enggak bisa mereka. Hanya bisa mengatakan ini bukan kata-kata manusia. Nah, ini bukan manusia yang nyusun seperti ini, enggak. Kalau orang mengatakan ini yang ngajari manusia, enggak. Kalau ini yang ngajari manusia, tentu saja kamu pun juga akan bisa menirukan atau membuat yang seperti ini. Tetapi kalian tidak bisa membuat seperti ini. Walaupun orang-orang alim kalian, ahli-ahli sastra kalian itu pujangga kalian sudah kalian kumpulkan, tetap saja kalian nggak bisa. Maka ini bukan manusia yang ngajari baginda Nabi. Ini lafaz-lafaznya semuanya adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika, dan mereka itu mereka itu al-kadzibun, orang-orang yang berbohong. Membara siapa kafir yang kafir billahi kepada Allah, min ba'di iman, setelah iman kepada Allah. Maka illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa untuk melafadzkan lafadz kafir, iman dengan Lata, Uzza dan sebagainya, dan kafir kepada Allah namanya lafadz kafir. Wal qalbuhu, sedangkan hati dia mutmainnan, masih tetap kenceng bil imani, dengan iman, maka orang itu akan mendapatkan ancaman yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir setelah imannya, kecuali orang yang dipaksa kecuali orang yang dipaksa untuk berbuat kafir tetapi hatinya masih tetap iman. Kadang-kadang zaman dulu itu para sahabat itu dipaksa untuk melafadzkan lafadz kafir. Dipaksa, kalau enggak digebuki habis-habisan sampai mati. Ya kan, demi menyelamatkan dirinya, mereka ini mengikuti permintaan orang-orang kafir itu. Nah, orang seperti itu tidak kafir karena hatinya masih kenceng pada iman. Nah, orang yang kafir setelah imannya asli, memang dari hatinya pengen kafir, itu mereka ini mendapat, yaitu mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsirnya nih, sing bawah ini. Walakin, tetapi man orang syaraha, yang dengan longgar dada, dengan lapang dada telah mengeluarkan kata-kata yang telah melapangkan dadanya bil kufri, dengan kekafiran. Dadanya ada. Syaraha, yang telah melapangkan bil kufri, dengan kekafiran, sadron, dadanya. Dadanya betul-betul enak dengan ikut kafir lagi itu. Fa alaihim, maka bagi mereka ghadabun, kemarahan minallahi, dari Allah, walahum, dan bagi mereka adzabun, siksa, azimun, yang agung. Zalika, itu kenapa mereka itu kok mendapat ancaman begitu hebat kayak seperti ini? Bi'annahum, sebab mereka istahabbul hayatad dunya, telah mencintai kehidupan dunia. Demi dunia mereka telah melepas imannya. Nah, seperti itu. Kalau seorang demi dunia dia melepas imannya, apa? Karena pengen nikah sama orang kafir, namanya begitu.
ya melepas agamanya ini seperti ini maksud. Lebih menyukai dunia al akhirati mengalahkan akhirat. Wa annallah dan sungguhnya Allah la yahdi tidak memberi hidayah, tidak petunjuk al-qaumal kafirin orang-orang kafir, kaum kafir. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang taba Allah yang Allah telah mengecap, taba yang telah ngecap Allah ala qulubihim atas hati mereka, kayak sudah setem karo Gusti Allah. Dok dah disetem kafir gitu. Ala qulubihim atas hati mereka wa sam'ihim dan pendengaran mereka wa absarihim dan mata mereka. Wa ulaika dan mereka itu sehingga apa? Sehingga mereka ini matanya tidak bisa melihat hak, telinganya tidak bisa mendengar hak, dan hatinya tidak bisa dimasuki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ulaika dan mereka hum yang mereka itu al-ghafilun orang-orang yang lalai. Lalai apa? Lalai bahwa mereka itu diciptakan untuk apa? Padahal mereka itu diciptakan adalah untuk menghamba kepada Allah. La jarama sudah semestinya annahum sungguhnya mereka fil akhirati nanti di akhirat hum mereka itu al khasirun orang-orang yang merugi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاصم سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على إحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terus ya. Ketiganya